Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trijaneisi Kurnia Mokuginta dari kelas PAI 4A. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas yang pertama, apa itu kesetaraan gender, yang kedua, ayat yang berbicara mengenai kesetaraan gender beserta dengan tafsiran para ulama, dan yang ketiga, pendapat pribadi saya mengenai ayat tersebut dan kesetaraan gender. Nah, sebelum kita membahas mengenai ayat yang berbicara tentang kesetaraan gender, alangkah lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kesetaraan gender. Jadi, kesetaraan gender adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama manusia. Mereka bebas untuk berkembang tanpa ada batasan-batasan tertentu. Perempuan dan laki-laki memiliki hak dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama, tak terkecuali. Nah, untuk ayat yang berbicara mengenai kesetaraan gender, saya mengambil Al-Quran Surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Karena bagi para laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, untuk tafsir ayat menurut ulama, saya mengambil dari tafsir Jalalain, yaitu, dan janganlah kamu mengangan-angankan karunia yang diberikan Allah kepada sebagian kamu dari sebagian lainnya, baik dari segi keduniaan maupun pada soal keagamaan, agar hal itu tidak menimbulkan saling membenci dan mendengki. Bagi laki-laki, ada bagian atau pahala dari apa yang mereka usahakan, disebabkan perjuangan yang mereka lakukan, dan lain-lain. Dan bagi wanita, ada bagian pula dari apa yang mereka usahakan, misalnya mematuhi suami dan memelihara kehormatan mereka. Ayat ini turun ketika Ummu Salamah mengatakan, "Wahai, kenapa kita tidak menjadi laki-laki saja, hingga kita dapat berjihad dan beroleh pahala seperti pahala laki-laki? Dan mohonlah olehmu." Ada yang memakai hamzah dan ada pula yang tidak, kepada Allah karunia-Nya yang kamu butuhkan niscaya akan dikabulkannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, di antaranya siapa seharusnya yang beroleh karunia, begitu pula permohonan kamu kepadanya. Nah, dari ayat tersebut dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki tidak seharusnya saling iri terhadap apa yang didapatkannya masing-masing, karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu berbeda. Tapi berbeda di sini bukan dalam artian salah satunya diistimewakan, akan tetapi berbeda karena masing-masing mempunyai keunikan dan keistimewaannya sendiri-sendiri. Jika kita lihat realitas saat ini, memang masih banyak pola pikir yang tertanam dalam pikiran masyarakat yang tidak bisa diterima oleh konsep kesetaraan gender. Misalnya seperti pemahaman tentang perempuan itu seharusnya yang mengurusi rumah. Urusan pekerjaan rumah itu sudah menjadi tanggung jawab perempuan, ataupun pemahaman seperti laki-laki tidak boleh menangis, serta pemahaman yang mengatakan bahwa laki-laki itu tidak boleh lebih lemah daripada perempuan. Nah, isu-isu seperti inilah yang akhirnya mendorong kaum perempuan untuk menyuarakan hak dan kesetaraan yang sama dengan kaum laki-laki agar tidak dibeda-bedakan. Dari pandangan Islam sendiri, memang ada beberapa poin yang tidak dibenarkan tentang kesetaraan gender maupun paham feminisme. Akan tetapi, ini bukan berarti Islam memandang rendah kaum perempuan. Justru Islam sangat memuliakan perempuan dan menempatkan posisi antara perempuan dan laki-laki secara adil menurut tempat terbaik di antara keduanya. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.